Nah, tujuan pembelajaran kita, pembelajaran tentang dongeng, menumbuhkan imajinasi dan kreativitas. Karena dongeng berisi hal-hal yang tidak terbatas oleh kenyataan, menanamkan nilai-nilai moral, memberikan hiburan rasa senang, sehingga menjadi sarana reaksi yang menyenangkan, mengembangkan empati, pemahaman terhadap perasaan orang lain. Iya. Apa itu tadi dongeng? Dongeng. Cerita. Dongeng cerita ya. Cerita. Dongeng adalah cerita khayalan. Maksudnya khayalan itu kita berimajinasi, kayak berpikir, oh ini kita kan sering kan kalau di rumah ngomong sama kayak kucing. Kucing, kamu udah makan belum? Ya, Padahal kita tahu kalau kucing itu tidak bisa Berbicara. tapi kita mikir, oh kita ngomong kucing, kamu udah makan, kucing kamu ngapain? Padahal kita tahu dia tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Kita. Tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Tapi kita berpikir, dia pasti ngerti. Kita pasti bilang, oh dia ngerti kita ngomong apa. Itulah yang dinamakan khayalan. Berimajinasi tentang dongeng atau kita berbicara sama binatang. Berisi yang peristiwa tokoh yang bersifat fiktif. Fiktif itu ada yang tahu fiktif? Fiktif itu tidak nyata. Fiktif itu tidak nyata atau rekayasa. Sebelumnya ibu akan menampilkan video Riri, kumpulan dongeng dan Sebelum ibu menampilkan video dongeng tentang kancil dan buaya. cerita anak. Ada buayanya. Iya, dukung Ayo Riri. dong. Tekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Samsak. Kisah kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Ingat kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil. Iya Gurat, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok.
Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih Tuan Kancil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Hah, dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjagalah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu menjemur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terberdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya ya, tekanlah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, dia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan. Buaya pun menjawab. Habis, Bu. Belum. Nah,
pertanyaannya, dari cerita yang Ibu putar tadi, cerita dongeng tentang kancil dan buaya. Siapa tokoh di dalam dongeng itu? Kancil. Ada kancil, Buaya. anak ayam, lagi Kancil tadi. kancil, buaya, Buaya. anak ayam. Ayam juga ada. Siapa Bu. yang di sini yang mau jadi kancil? Nggak mau, Bu. Kenapa nggak mau? jadi kancil. Kancil kan pintar. Kancil pintar. Tapi sering nipuin, Bu. Enggak. Siapa yang jadi buaya? Nggak Kenapa nggak mau jadi buaya? Nggak mau ditipu. Nggak mau ditipu. Karena buaya tidak berpikir. Dia tidak berpikir gimana situasinya. Seperti tadi, dia dibohongi sama kancil. Kancil bilang dia akan mendapatkan makanan yang enak. Dia langsung percaya. Nah, dalam cerita dongeng tersebut, apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita dongeng tadi? Jangan langsung percaya sama omongan kancil, Bu. Jangan langsung percaya sama jangan kita langsung percaya sama omongan Tapi juga harus jadi kancil, Bu, karena dia mau membantu anak ayam loh, Bu. Iya, makanya Ibu bilang jangan seperti buaya yang langsung percaya sama kancil atau sama kalau kayak kita langsung percaya sama omongan orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu. Kayak dia mau bawa kita, ayo kita ke sini, di sana ada jajan, di sana ada mainan. Kita jangan langsung percaya. Tambah lagi sekarang di sini banyak musim culik anak. Kepala anak. Nah, jadi di sini Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian mengisi tentang yang video Ibu putar tadi. Oke, Bu. Banyak soalnya, Bu. Enggak. Cuman banyak-banyak ya, Tapi Ibu. ini kok ada yang ini nggak sama. Ada bajang kenapa? Terima aja nih, Bu. Ya, Dijawab, Bu. jawab lah.
Sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu kasih, kalian cukup paham tentang cerita kancil dan buaya. Seperti contoh satu soal, di mana kejadian yang terdapat dalam cerita tersebut? Di hutan. Di dalam hutan dan sungai. Nah, seperti ini apa isi dalam cerita tersebut? Di sini kancil menolong anak ayam. Dan kancil membohongi buaya agar bisa menyeberangi sungai dan ingin mengambil apel. Tadi diulang lagi, apa yang dijanjikan kancil sama buaya sampai buaya mau menuruti permintaan si kancil? Daging yang enak, Bu. Ya, Bu. Nanti kata kancil ada daging dari raja yang enak untuk buaya. Ada daging dari raja. Baik, sebelum Ibu lanjut, ada yang ingin bertanya? Enggak ada, Ibu. Udah paham semuanya? Paham, Ibu. Udah paham apa itu cerita dongeng? Apa tadi dongeng? Ibu tanya. Cerita hayalan. Cerita Hayalan. atau dinasti Tidak. Tentang apa? Tapi kalau di dunia nyata nggak mungkin kan ada binatang yang bisa ngomong kan? Nggak ada. Nggak mungkin kancil dan buaya bisa berbicara. Nggak mungkin binatang ada yang bisa berbicara. Nah, kesimpulan dari cerita kancil dan buaya, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kayak kancil, Bu. Jadi kalau kayak kancil nanti kita bisa pintar. Tidak bisa dibohongi Iya. orang. Nah, dari kesimpulan cerita kancil dan buaya, cerita ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan akal budi lebih kuat dari kekuatan fisik. Ibaratkan kancil lemah, dia kecil, sedangkan buaya besar, dia memiliki gigi yang tajam. Sedangkan kancil dia tidak punya, tapi dia memiliki kecerdikan. Jadi bukan karena dia lebih besar, dia lebih kuat, dia lebih pintar, enggak. Bisa jadi seperti buaya, bisa ditokohi sama kancil. Jadi kita harus seperti kancil, biar tidak orang membohongi kita, kayak dia menipu. Terus kayak dijanjikan tadi kan buaya dijanjikan sama kancil kan? Dikasih makan, katanya mau dikasih makan daging. Nah, seperti tadi kancil yang berbadan kecil dan lemah mampu mengatasi buaya yang besar, kuat dan ganas. Kita juga tahu kan buaya itu kuat, ganas. Dia suka memakan segala makanan, segala apapun itu, mau daging apapun itu, sampai ke daging manusia. Nah, jadi kita harus seperti kancil, kita menggunakan pikiran, kecerdikan, jangan menggunakan kayak aku nih besar, badan aku besar, aku kuat. Bukan, kita belum tentu kita ini besar, kuat, tapi kita menang. Seperti kancil dengan lemah, lembut, tapi dia cerdik, jadi dia bisa menang. Dari sini ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup pelajarannya? Tidak ada, Ibu. Jadi kita tutup pelajaran